Hai, aku Fatim, aku mahasiswi semester 5 di IPB University. Tebak sahabat Rot PTN, aku dari jurusan apa? Yap, aku jurusan kimia. Di sini aku mau sharing nih ke sahabat Rot PTN gimana sih cara aku bisa masuk ke IPB University. Terus juga aku mau sharing pengalaman selama aku berkuliah di IPB University, baik secara offline maupun online. Dan aku juga mau berbagi tips buat adik-adik SMA yang mau masuk ke PTN. So, stay tune! Jadi, aku masuk IPB itu di tahun 2019. Waktu itu aku masuk lewat jalur SBMPTN. Di tahun aku itu merupakan tahun pertama kali diadakannya UTBK. Dan dulu UTBK-nya itu 2 kali. Jadi kita UTBK 1 dulu, terus dapat skor. Terus abis itu kita UTBK 2, terus dapat skor. Terus kita baru nih memilih jurusan mau masuk kemana. Tapi jujur ya teman-teman, waktu itu merupakan tahun terberat bagi aku. Kenapa? Karena waktu itu ibu aku tuh lagi sakit. Jadi aku harus bolak-balik dari rumah ke rumah sakit. Terus juga aku sempat nginep beberapa minggu di rumah sakit untuk jagain ibu aku. Dan aku waktu itu sambil belajar UTBK. Dan aku inget banget waktu itu pas aku lagi belajar UTBK di rumah sakit ya, tengah malam itu susternya tuh nyemangatin aku belajar. Terus juga waktu orang-orang jenguk ibu aku ke rumah sakit, itu juga orang-orang tuh nyemangatin aku belajar. Dan itu memorable banget sih. Oh ya, waktu itu tuh belum ada corona ya. Terus aku ingat banget aku belajar hampir setiap hari, kayak latihan soal, sampai aku inget itu tuh aku mimisan terus netes ke soalnya. Ya ampun, itu parah banget sih. Jadi kalian buat yang lagi belajar buat UTBK jangan sampai kecapean dan sampai mimisan kayak aku ya. Sahabat Rot PTN, aku sempat nggak ngira aku bakal masuk ke IPB. Soalnya ya waktu itu skor orang-orang ya, skor teman-teman aku yang UTBK itu pada bagus-bagus banget. Terus jadi aku kayak sempat hopeless. Tapi alhamdulillahnya aku keterima di IPB, di pilihan keduaku. Dan sekarang aku udah semester 5 di kimia IPB University. Nah, pasti sahabat Rot PTN bertanya-tanya, Kak, gimana sih kuliah di kimia IPB University? Apakah belajarnya cuman kayak di SMA? Terus juga pasti pada mikir kalau kimia itu nggak seru karena kimia itu masuknya di FMIPA. Nah, biar aku jelasin ya. Nah, kalau di IPB University, di tahun pertama, di semua program studi, kita akan masuk ke yang namanya PPKU. PPKU itu Program Penyetaraan Kompetensi Umum, yang mana nantinya ditujukan agar setiap mahasiswa mendapatkan ilmu yang setara saat sudah masuk ke departemen, karena dulunya kita berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Nah, di PPKU kita tuh belajar mata kuliah seperti pelajaran di SMA, namun tingkatannya lebih sulit. Dan dulu aku ingat banget aku belajar yang namanya sosiologi umum dan ekonomi umum. Dan menurut aku itu seru banget karena dulunya aku gak dapet tuh ekonomi umum di SMA, karena aku dulu berasal dari SMA yang jurusannya IPA. Dulu aku juga sempet tuh ngerasain perkuliahan offline, yang mana aku belajar di gedung namanya Common Classroom atau biasa kita sebut CCR. Dulu seru banget sih, karena dulu aku tuh juga sempat ngerasain yang namanya asrama. Dan di asrama tuh bener-bener seru banget. Karena apa? Karena kita ngerasain tinggal sama orang yang baru kita kenal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Jadi aku harus sosialisasi tuh sama teman-teman aku. Aku belajar juga bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Aku kenal sama teman-teman dan itu seru banget sih. Karena dulu tuh belum ada corona ya. Jadi aku sempat ngerasain perkuliahan offline dan itu seru banget sih teman-teman. Karena sekarang kan kita harus ngerasain perkuliahan secara online ya. Walaupun sekarang kita ngerasain perkuliahan secara online, tapi kita tetap harus semangat ya teman-teman Rot PTN. Nah, setelah dari PPKU, nanti kalian akan masuk ke yang namanya departemen, yang mana itu di semester ketiga atau di tahun kedua. Di
kimia aku belajar apa aja sih? Aku belajar ilmu kimia secara lebih dalam, yang mana dulunya aku bingung nih di SMA, dan aku pertanyakan, sekarang aku jadi lebih tahu. Di kimia, aku belajar berbagai fokus ilmu kimia, seperti kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, dan kimia fisik. Yang mana di Kimia IPB University, kita mengkaji dan mengembangkan material baru juga produk alam sebagai objek unggulan untuk perkembangan ilmu kimia yang mutakhir. Sejumlah inovasi juga terus dikembangkan di Kimia IPB University, seperti inovasi senyawa sintesis, inovasi biosensor asam urat, inovasi energi terbarukan, dan juga pengembangan laboratorium masa depan dalam bentuk digital laboratory, yang mana juga sebagai tantangan sendiri bagi Kimia IPB University di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau di IPB University, di tahunku kita bisa mengambil mata kuliah dari program studi lain untuk beberapa SKS, jadi kita juga bisa eksplor nih ilmu-ilmu dari program studi lain. Di Kimia FMIPA IPB University, aku nggak cuma belajar aja loh sahabat ROT-PTN, tapi aku juga mengembangkan potensi, bakat, minat, dan soft skillku agar lebih berkembang di berbagai organisasi, kepanitiaan, juga volunteer, yang mana itu tuh menurut aku seru banget. Jadi teman-teman sahabat ROT-PTN, walaupun kita belajar secara online, kita nggak boleh males-malesan cuman belajar aja. Kita harus cari ilmu lain dan kegiatan lain supaya nggak bosan dan tetap produktif. Nah, sahabat ROT-PTN juga pasti bertanya-tanya, kira-kira lulusan Kimia IPB University bakal kerja di mana ya? Dan prospek kerjanya apa aja? Menurut data lulusan alumni Kimia IPB University, rata-rata banyak yang berprofesi sebagai dosen atau tenaga pengajar di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Banyak juga yang berprofesi sebagai peneliti di berbagai lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Ada juga yang berprofesi di berbagai bidang industri yang ada di Indonesia. Ada juga loh yang berprofesi sebagai wira swasta dan juga entrepreneur. Dan jangan salah, ada juga yang berprofesi sebagai influencer. Yang pasti, ilmu kimia bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan kita. Nah, yang terakhir aku ada tips nih buat adik-adik SMA yang mau masuk ke PTN lewat jalur SBMPTN. Yang pertama, belajar dicicil dari jauh-jauh hari. Jadi kalian kalau belajar UTBK jangan mepet-mepet pas mau UTBK, tapi kalau bisa dimulai aja dari awal kelas 12. Nah, kalian bisa cicil dari materi yang kalian suka. Jadi itu akan memudahkan untuk masuk ke otak kalian. Yang kedua, kalian harus banyak-banyak latihan soal, karena latihan soal itu membantu banget untuk mengasah dan mengetahui sejauh mana kemampuan kalian. Jadi saat nanti kalian udah mau UTBK atau ngerjain soal UTBK, kalian udah terbiasa tuh sama soal-soal yang udah kalian kerjain. Kalau bisa, mulai aja dari 10-20 soal setiap harinya. Yang ketiga, jangan lupa istirahat dan jangan lupa juga makan makanan yang bergizi. Percuma dong kalian udah mati-matian ngerjain soal, tapi saat UTBK nanti kondisi kalian gak fit. Apalagi sekarang kondisinya atau suasananya lagi dalam masa pandemi seperti ini. Kalian harus jaga kesehatan kalian ya. Yang keempat, jangan lupa minta doa dan restu dari orang tua. Karena doa dan restu orang tua itu penting banget. Dan jangan lupa juga berdoa dan beribadah sama Tuhan kalian. Karena percaya deh, jalur langit itu beneran ada. Sekian sharing dari aku, semoga bermanfaat ya buat sahabat ROT-PTN. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Road to PTN. Thank you for watching, see you!